Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapin mohon maaf lahir dan batin dan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan rekan-rekan semua. Kemudian terima kasih sudah tetap setia ngikut di acara Mangga Kajabar. Nah, Mangga Kajabar sekarang ini kita akan berkelana kebun kopi yang akan dipandu langsung oleh Abah Dusi atau Pak Ayi Tarman nih, udah ada di Zoom kita pada sore hari ini. Selamat sore, Bah, Abah Dusi. Sore, Bah. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, siap. Abah, ini sudah ada beberapa rekan-rekan wisatawan virtual ya, Bah ya. Jadi ini pertama kali Abah Dusi memandu virtual, Bah ya. Ya. Oke, ya. Jadi akan ada beberapa beberapa lokasi yang akan kita datangi bersama Abah Dusi. Kemudian besok kita juga akan ke Cirebon. Jadi mohon maaf yang kemarin kita agendakan di malam Jumat kita harus tunda karena bertepatan dengan Idul Adha. Jadinya kita akan lakukan acara Cirebon besok jam 3:30 juga di hari Minggu. Harapannya rekan-rekan semua bisa tetap ikutan kegiatan. Jadi hari ini kita sudah ada Abah Dusi di sini, Pak Ayi Tarman. Kita ada beberapa lokasi yang akan kita datangi. Yang pertama adalah kita mau kita nanti ketemunya di Stasiun Bandung, lalu ke Pengalengan, lalu ke Gunung Puntang, lalu ke Classic Beans untuk melihat pemprosesannya, lalu kita ke kaki gunung sebelahnya Puntang, Malabar, yang terkenal dengan kopi Java Prangernya. Kemudian kita mampir ke kedai kopi Malabar, lalu di Ciwidey kita ke desa Mekarsari. Nah, kebetulan Abah Dusi sekarang sudah di lokasi ya, karena Abah Dusi juga pegiat kopi dan tinggalnya di sana. Jadi nanti akan banyak sekali cerita-cerita yang akan dipaparkan oleh Abah Dusi terkait tentang perkopian yang ada di Jawa Barat. Karena memang Abah selain petani juga pemandu dan pegiat kopi yang ada di Jawa Barat.
Nah, sebelum kita ke Abadusi, kita tonton video yang satu ini dulu. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Loka Latte baru. Loka Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Loka Latte, sobat melek gue. Oke. Tadi video dari Loka Latte yang setiap kegiatan menemani kita pada festival Mangga Kajabar ini. Baik, saya pengen sapa Abah Dusi dulu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbah, gimana? Di sana hujan nggak atau cuaca bagus di Ciwidey? Alhamdulillah saat ini cuaca mendukung, gimana, sejuk lah. Sejuk ya? Iya. Oke, Mbah, boleh diceritain dulu, Mbah, siapa sih sebenarnya Abah Dusi ini? Apakah pemandu wisata? Apakah petani kopi? Apakah ahli kopi? Wah, ini gimana, Mbah? Silakan, Mbah. Oh ya, begini ya, kebetulan saya sebagai petani kopi juga belajar menjadi pengolah kopi. Kalau ahlinya bukan sih. Terus aktif juga di HPI, Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Kebetulan saya diwakilkan selalu menjadi, bukan selalu ya, jadi pemandu untuk perkopian. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau saya paham dan saya bisa diterima, insya Allah bisa menjelaskan. Nah, sebetulnya basic saya adalah petani kopi juga yang berada di Kampung Gamung ini. Ya mungkin begitu Pak. Oke, Abah Dusi, kalau sebenarnya wisata kopi sendiri di sekarang gimana di sana? Apakah sudah banyak wisatawan datang lagi ke kebunnya Abah nih, atau gimana, Bah? Atau sebelumnya apakah banyak sekali orang yang datang dan sekarang belum ada yang datang nih di masa virus corona ini, Bah? Ya, alhamdulillah karena kita posisinya jalur hijau, jadi nggak begitu fatal untuk kegiatan karena petani masih aktif dengan taninya, cuman ada sedikit mungkin pendatang dari luar agak berkurang karena posisi PSBB itu. Tapi sampai sekarang ini ya pulih sempurna belum sih. Kalau pengunjung setiap minggu masih ada, masih berjalan. Masih berjalan ya, Bah ya? Oke. Bah, ini saya sambil kita jalan nih, kita dari stasiun Bandung menuju Pangalengan dulu, Bah ya. Biasanya berapa lama sih, Bah? Kalau jalan dari Bandung kota ke Pangalengan berapa lama ya? Dari Bandung ke Pangalengan itu karena Pangalengan itu jauh, lumayan juga ya, kurang lebih 60 kiloan dari pusat perkotaannya, kurang lebih 2 jam, apalagi hari Sabtu gitu. Kendalanya banyak wisata yang naik ke Pangalengan mungkin agak tersendat juga. Sampai 2 jam, 2 jaman. 2 jam ya, Bah ya, dari kota Bandung ya. Nah, kemudian nih, Bah, terkait kopi. Sebenarnya Jawa Barat tuh, nah yang sama nanti bisa diceritakan khas kopinya apa sih, Bah, yang terkenal? Kan banyak ya gunung-gunungnya ya. Ya. Dan kemarin ngobrol juga sama Abah Dusi adalah di Pangalengan, Ciwidey itu juga banyak kopi. Nah, itu varietasnya apakah kopinya sama satu atau beda-beda, Bah? Nah, masalah kopi sama sih, cuma Arabica. Cuman di sini ada varietas khusus. Contoh seperti kita yang akan dikunjungi yaitu di Malabar. Mereka itu sudah berawal dari single varietas yang ditanam yang disebut tipika yang terkenal dengan Japa Priangan itu. Kalau sekitar Ciwidey masih multi, ada masih tapi varietas tetap Arabica. Nah, di sana ada juga Tinti, Lini S gitu. Nah, itu. Nah, Bah, mungkin banyak yang nggak tahu tentang Arabica sama ini, Bah, apa satu lagi? Robusta. Nah, itu bedanya apa sih, Bah? Apakah rasa lebih manis Arabica, kemudian cara menanamnya gimana, Bah? Ya. Nah, Arabica dengan Robusta adalah satu, kalau Robusta KP-nya 2 lipat daripada Arabica.
Kalau Arabica setengahnya dari Robusta. Terus Oh, Arabica itu bisa eksperimen. Contohnya ada proses natura, proses full wash, wine. Nah itulah istimewanya Arabica. Seperti itu. Kalau Robusta, walaupun di gimana kan juga, tetap basicnya seperti gitu, Peter itu. Cuman, oke. ya, ya. Oke. Jadi itu ya. Nah, kalau ini bah proses penanamannya kalau robusta apakah harus di tempat yang lebih tinggi atau sebaliknya? Nah, kalau Robusta sebenarnya tidak ada kendala. Di daerah panas lebih bagus, di daerah TPL di sini juga sekitar 1.300 bagus juga tumbuhnya, tinggal nggak masalah. Terus masalah ininya juga istilahnya tidak terlalu rewel. Cuman kalangan pasar permintaannya kebanyakan Arabica. Contoh dari ekspor, mintanya itu kopinya ke kopi Arabica. Robusta hanya lokalan aja. Oke. Jadi memang yang favoritnya Arabica lah ya, yang memang Iya, ya. diminatin di pasar ya, bah ya. Walaupun robusta juga ada juga yang minat robusta. Tapi pada dasarnya di Kabupaten di Jawa Barat ya, Kabupaten Bandung ya, khususnya akan kita datengin, itu kebanyakan kopinya dominan Arabica ya, bah ya. Oke. Kita dari sini kita langsung loncat saja ke Pangalengan. Jadi sekitar 2 jam tadi Abah Susi menjelaskan. Nah, kita mau lihat dulu di Pangalengan sebenarnya ada apa saja sih sebenarnya di Pangalengan. Mungkin ada yang sudah sering ke sini, ada juga yang belum. Pada dasarnya ini Pangalengan ini nama kecamatan ya, Abah ya? Ya, Kecamatan Pangalengan. Yang ada di Kabupaten Bandung. Ya, yang berada di Nah, ini kan kalau kita lihat di tampilan layar di Google Earth, ini kan banyak dataran tinggi, kemudian juga ini ada semacam danau. Nah, saya kira memang kalau dataran tinggi ini kan ada kebun teh, kebun kopi, kemudian tempat wisata. Nah, kalau tempat wisata, bah, di Pangalengan, saya kira selain kebun-kebun kopi yang akan kita kunjungi, kalau Pangalengan ada wisata apa aja, bah ya, yang cukup bisa didatangin oleh wisatawan nih ketika memang mau datang ke kebun kopi, tapi bisa mampir-mampir ke tempat-tempat lain di Pangalengan. Ada apa ya, bah? Situ Cilencak ya, kalau nggak salah ya. Nah itu istimewanya Pangalengan, sehingga kopi bisa terangkat karena banyak wisatawan yang masuk ke Pangalengan dengan dasar wisata ke situ Cilencak. Nah di sana di situ Cilencak banyak kegiatan-kegiatan aksi seperti rafting, outdoor, dan banyak macam-macam yang ada di situ Cilencak. Itu tidak hanya melihat keindahannya danaunya saja, aksi-aksi pun yang lain pun seperti off-road, landy, banyak yang lainnya. Nah, setelahnya wisata mampir ke tempat wisata itu, langsung melihat keindahan kebun tehnya. Nah, di sini juga kebun kopi yang berada di Pangalengan itu dominannya di tanah Perum atau perhutani. Jadi si petani Pangalengan itu tidak mayoritasnya bertani di hutan, yaitu di miliknya perhutani. Itu dengan cara sharing. Nah, setelahnya berwisata, mereka penggemar kopi juga, sekaligus terangkat juga kopi yang ada di Pangalengan sendiri. Oke, jadi kebun kopinya kebanyakan lahan perhutani kemudian dikerjasamain ya, bah ya? Ya, sama kan para petani. Kebetulan kan waktu itu sekitar 2000 ke bawah, si petani ada program KUT itu, jadi seolah ada perambahan yaitu dengan sayuran. Terus ya petani mengeluarkan aturan yaitu PHBM, pengolahan hutan bersama masyarakat kurang lebih tahun 2002-an, yaitu dicetuskan Gubernur 2002. Nah, alhamdulillah setelahnya ada resmi antara masyarakat sekitar hutan dengan perhutani signifikan, terwujud kelompok-kelompok petani-petani kopi untuk mengangkat ekonomi dan saling mengikat antara masyarakat hutan dengan hutan itu sendiri. Oke, baik kalau gitu. Nah, kalau ini nih bah di Pangalengan ada dua bah ya sebutannya. Jadi ada cukup
yang terkenal nih di kaki Gunung Malabar sama kopi Gunung Puntang yang saya kira sama bah ya tipenya Arabica tadi. Ini kita akan datang ke dua gunung ini nih, Gunung Puntang sama Gunung Malabar terlihat di Ya, layar. Nah, kita akan ke Gunung Malabar terlebih dahulu. Kalau di Gunung Malabar ini bah apa namanya? Kelompok petaninya pasti ada bah ya di sana ya. ada jelas kelompok petani dan Kelompok anggota. petani. Nah itu gimana sih bah? Biasanya kalau memang wisatawan diajak ke lokasi, itu kira-kira akan melihat apa aja ya? Wisatawan kebanyakannya kadang dia tahu biji kopi itu seperti gimana. Kadang-kadang dari ya keluar ya dari kota intinya belum tahu sih pohon kopi itu kayak gimana gitu. Terus setelahnya itu gimana cara metiknya, gimana cara prosesnya, terus varietasnya juga gitu. Nah, kadang-kadang jadi hal-hal unik di depannya sendiri itu pohon kopi, dia tidak tahu itu bahkan itu pohon kopi. Nah, keunikannya itu kopi. Seperti yang telah dijelaskan sama si Bapak ini posisinya di wilayah hutan, diperjelas. Nah, ini bentuk pohon kopi jenis Arabica. Kebanyakan di sana di Malabar itu yang utama single varietas. Awalnya Pangling itu single varietas tipika, yaitu dengan yang ramai sekarang itu katakan Java Prianger itu. Nah, Java itu Prianger. jenis ya. Java Prianger. Itu kalau Ya, boleh ya yang di Ciwidey juga sama bah ya, Java Prianger juga yang tempat Abah Dusi. di Cibinong Sama ya di Cibinong sekarang sudah mulai multi single ya. varietas. Ya, dulu mah kan di tahun awal penanaman begitu ada program masih multi, sekarang mulai direhab kayak yang di sekitar Oh, hari juga sekarang udah mulai dimultikan. Kalau dulu mesti multi, sekarang disingalkan satu varietas. single varietas Java Prianger tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar nih, Bah, ada pemandu yang menjelaskan. Jadi mengajak orang-orang langsung datang ke lokasi di kebun. Kemudian kalau boleh saya tebak berarti ini kan di kebun bagian hulunya. Nah, kalau wisata pada biasanya itu hingga ke hilirnya kah, Bah, proses. Jadi melihat bagaimana apa pengeringan lalu dan lain-lainnya gitu. Ya, ya, pokoknya dari apa wisata kebanyakannya dari hutan, melihat kebun, terus kadang melihat dari bagaimana cara menyembainya, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara prosesnya juga. Karena kan Arabica itu beberapa proses, bisa jadi natural, yaitu yang tadi katakan, bisa jadi polos. Nah, Oke. dia ingin lebih tahu ke sananya. Terus gimana cara roastingnya, terus gimana cara nyeduhnya juga, gitu. Karena si kopi Arabica ini harus gimana perlakuannya enteng-enteng bangga gitu, karena untuk apa membandingkan rasa itu harus gimana manisnya harus ada itu di Arabica, asinnya juga harus ada, pahitnya sudah tentu itu kan kopi. Oke. Ya, ya. Nah, Bah, apa namanya? Kalau apa wisatawan datang ke situ itu biasanya banyak nggak sih, Bah? Apa namanya pemandu-pemandu yang memang kayak Abah Dusi gitu. Jadi kalau kita datang langsung ke sana, nanti jangan khawatir gitu. Harus cari-cari pemandu susah karena pada dasarnya banyak pemandu-pemandu di kebun-kebun kopi yang sudah terbiasa bawa tamu gitu, Bah ya. Iya ya. Masalah kopi sih sebenarnya karena dengan basicnya kopi itu jujur, gimana abah juga kan jujur seperti itu. Jadi kopi itu tidak ribet sih, apalagi petani sifatnya terbuka. Kalau dia dipinta ilmu, wah apalagi nih orang kampung, dia ditanya sama orang kota, terus ditanya tentang perlakuannya, dia senang asli kalau di sama petani. Terus dibawa ngobrol, itu tani lebih leluasa, lebih luas dan tidak diumpet-umpet masalah tentang ilmunya yang dia miliki. Itu uniknya di petani kopi itu. Petani kopi ya. Jadi tidak langsung dengan pemandu juga, cuman kalau memang yang awam itu perlu petunjuk, setelahnya ditunjukin langsung diarahkan ke si pelakunya itu sendiri atau ke petaninya. Dia langsung gacor gitu kalau ditanya.
Oke, oke, baik, baik. Ya. Nah, Mbak Dusi mau tanya nih, ini di gambar di layar kita ada gambar kopi ya, buah kopinya nih. Mm. Ini boleh dikasih tahu Bah, yang warna hijau, apa bedanya hijau sama merah? Wah, ini yang hijau itu belum belum layak karena ini masih mana lah cepat gitu kalau olah. Itu kalau andaikan ini terpetik sama pemetik itu ke sortir tidak masuk. Ini harus yang matang untuk baik spesialty kalau bahasa banar sayur tetap ini tersortir juga. Sebenarnya Oh, ini jangan karena ini menunggu biar dia menua sampai matang baru terpetik kembali. Tidak kayak robusta lah di cara metiknya juga tidak dengan apanya tangkainya gitu. Jadi betul-betul kan judulnya juga dipetik gitu. hmm. Jadi nggak sama tangkainya ya, cara Iya, metiknya tuh iya, beda Bah ya. iya. Oke. Nah, nanti Abah Dusi ini kebetulan juga lagi di kebun kopi. Nanti kita Mm-mm. akan dikasih lihat bagaimana Iya, pemprosesan iya, yang ada iya di siap. Desa Makarsari ya. Bah, Mm-mm. tapi nanti dulu kita masih ada di Pangalengan nih soalnya nih, Bah. Iya. Nah, ini tanaman kopinya seperti ini berarti Bah ya. Ini kira-kira usianya berapa nih? Kalau kayaknya masih kecil apa memang nggak besar sebenarnya pohon Nah, kopi itu? ini sebenarnya masih usia 2 tahun menginjak berbuah sekarang. Ini di musim sekarang baru musim bunga ini. Nah, pas di musim sekarang ini mulai ini bisa dipanen. Ini sekitar 2 tahunan, 2 tahunan kurang lah. 2 tahunan kurang. Nah, nanamnya tuh ini kan berjarak, Bah, saya lihat ya. Iya, Nah, jaraknya apakah ada standarnya yang ideal berapa uh, meter atau sebenarnya dempet-dempetan oke-oke aja? Itu pengaruhnya iya, apa, Bah? iya. Uh, sebenarnya ini juga harus ada naungan lah. 6 meter satu itu harus ada naungan kayu, jangan terlalu terbuka. Dikhawatirkan kalau musim kemarau kayak gini, ini nggak tahan. Terus jarak tanam juga tergantung situasi. Yang kadang-kadang ya kebanyakan sih berjarak itu antara 2 meter ke 1,5 meter. Per hektar itu capaiannya sekitar 2 ribuan. Oke, 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 oke. Nah, kalau apa namanya pengaruh nggak, Bah, kemiringan lereng untuk nanam kopi? Nah, cara kemiringan lereng itu kita cara perlakuan di olah-olahannya itu kita harus pintar-pintar itu dengan cara terasering gitu. Kalau Hmm. bahasa Bandungnya kalau bahasa Pangalengan itu ya bahasa ininya itu goler kampak lah. Apa, Bah, Jadi namanya? ada goler Kampak. kampak Goler terasering. kampak. Oh, terasering. Nah, terasering itu Ya, untuk ya, ya. antisipasi erosi dan serapan air. Dan Oke. beberapa fungsi itu harus ada trik tersendiri itu di yang kayak lereng. Terkecuali yang kemiringannya 70 derajat itu jangan dipaksakan. Oke, Karena jadi harus dijaga juga. Kebanyakan kan ini tanam kopinya di perhutanan, di perhutani. petani. Oke, jadi kalau memang kemiringan lerengnya terlalu tajam atau Ya, terlalu tegak, nah itu kalau bisa memang ya dibuat apa konstruksi lahan apa tanahnya yang jangan dipaksakan ya, Bah, ya. Memang yang iya, idealnya itu datar gitu ya, iyalah, jangan terlalu miring, yang miring-miring. terlalu miring ya. Nah, Bah, Nah, saya penasaran nih, Abah kan sering bawa wisatawan ke kebun kopi. Pernah nggak, Bah, ada wisatawan yang memang tujuannya dia datang itu untuk berbisnis, Bah, entah itu mau apa kerjasama kebun kopi atau beli dalam jumlah banyak untuk dikirim ke kota kayak ke Bandung, Cirebon, ke Jakarta itu nah, gimana, Bah? Sering nggak? ada jelas ada karena ketertarikan, ada Hmm. yang sudah diniatkan, ada yang sudah niat dari sananya dia mau berbisnis. Adapun dengan ketertarikannya hasil petani yang dibicarakan, nah langsung dia berbalik pemikiran. Kadang-kadang dia datang lagi menindaklanjuti untuk berbisnis lah. Oke. Ya. Jadi pertama datang lihat-lihat dulu, Nah, lalu yang kedua kalinya dia datang lagi, Bah, ya untuk ya, memang serius mau wah kayaknya ya. kopinya ini nih menjanjikan nih. Nah, gitu. Oke, kita tadi udah ngelihat kebun kopinya yang ada di Ya, Malabar.
Nah, kita kalau gitu kita mau ke kedainya nih, Bah. Iya ya. Kedai kopi Malabar. Jadi ada apa? Selain kita datang ke ini lokasi kebunnya, kita juga bisa datang ke salah satu kafenya nih. Ini yang sebuah ini ya lebih ke perusahaan dan dia punya coffee store ya, Bah ya. Ini Iya. kalau boleh tahu, Bah, kalau kok beda nggak, Bah, rasa yang ada di kaki Gunung Malabar sama apa namanya rasa yang ada di Ciwidey kopinya? Iya ya. Sebenarnya kalau kopi sih basicnya gitu-gitu aja sama. Itu tergantung proses dan ketelatenan dan kehati-hatian cara proses. Karena si Arabica itu sendiri ada perlakuan khusus. Karena bisa mengganggu di rasa, bisa mengganggu dengan aroma. Itu tergantung perlakuan. Memang itu setiap gunung juga yang Abah rasakan itu karakternya berbeda. Setiap gunung itu punya karakter-karakter tersendiri, biasanya kayak gitu. Terus yang sudah tidak unik lagi yaitu diproses. Kalau dia proses nggak bakal asing. Kalau natural ya pasti basicnya seperti itu. Kalau puluwas ya orang yang sudah paham kopi ya seperti begitu. Cuman karakter basicnya si kopi itu dari hasil gunung itu tidak bisa dihilangkan. Gitu, Pak. Baik. Nah, Bah, ini kalau kita lihat ini kopinya ya. Saya kira kalau penggemar kopi mungkin minumnya tanpa gula. Nah, tapi Iya, iya. apa sih, Bah? Kenapa tuh pecinta orang-orang yang suka banget kopi eh, minumnya tuh tanpa gula? Ada pengaruhnya nggak sih? Oh iya jelas. Karena kalau orang yang sudah merasakan rasanya kopi, karena di kopi itu sendiri sudah ada gulanya. Udah ada Bahkan gulanya. kalau, oh jelas, kalau udah paham sama kopi, bahkan lebih daripada manisnya lebih daripada gula. Kalau orang sini ya, kalau orang bilang, wah ini giungnya. Kalau giung itu kadar gulanya itu tinggi. Karena kan di kopi itu kadar gulanya lebih tinggi. Gitu. Itu. Nah kalau dipakai gula lagi gitu, kecuali itu kembali lagi pada seleranya masing-masing. Kalau penggemar kopi itu, karena di kopi itu sudah ada gulanya gitu. Nah, Ya. ini kalau kita lihat di gambar, Bah, ini ke mesin ini ya, roaster ya. Iya. Untuk Roasting. roasting biji kopinya dibuat dibakar gitu berarti bayar dipanaskan ya. Hmm. Ini kalau ini kan masuknya proses hilir, Bah ya, sudah dihilir ya. Iya, hilir. Sudah dihilir. Oke. Ini kalau kelompok petani biasanya apakah satu kelompok punya alat roasting ini atau enggak semua, Bah? Nggak semua. Ada yang sudah punya, ada yang belum. Itu kan ya. Ini saya tebak pasti mahal nih, Bah ya. Berapa sih, Bah, biasanya mesin Maaf. roasting ini? Kalau boleh tahu, Bah? Itu kalau rakitan yang biasa aja itu sekitar 25. Yang 100 lebih juga ada. Kalau petani kan berpikir kalau beli mesin roasting misalnya 40 juta atau 100 juta, mendingan kita ke kebun lagi katanya. Pakai modal lagi. Oke. Iya. Dari udah punya porsinya ya, kuenya nih, potongan Ah, kuenya udah punya masing-masing. gitu. Jadi saya ya udah sebagai petani saya nanam deh. Silahkan yang mau bisnisnya di bagian hilir, roasting dan lain-lainnya gitu ya, Bah ya. Iya. Bah, kalau harga kopi sendiri yang Abah rasakan nih sebagai petani juga, apakah sekarang tuh lebih stabil atau lagi turun atau gimana, Bah, dibandingkan dengan saya kira zaman kalau dulu belum ada koperasi kali, Bah ya, belum ada kelompok-kelompok, jadi harganya tuh entah itu banyak apa ya, bukan apa tengkulak atau seperti apa, dan sekarang kayak gimana, Bah? Sekarang itu Polemik. sedang dikhawatirkan petani. Kalau dulu belum pernah ada harga 4.000, ada harga 5.000 di petani. Sekarang ya aja sampai 4.000, 5.000 itu dari petani. Sedangkan upah petik juga ke petani itu ke pemetik itu 2.500 sampai 3.000 tergantung petikan. Sekarang harga cuma 5.000. Kalau dulu paling rendah itu 7.000. Nah sekarang masalah pasar ya kembali mungkin karena kopi kita itu kopi ekspor, mungkin ya berkendala juga
Kadang-kadang di gudang-gudang di Kelobok itu stok itu banyak. Makanya mendingan murah juga gitu kalau lancar. Kadang-kadang uangnya di bandar itu nggak lancar juga. Hmm, oke, 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 oke. Baik kalau gitu. Oh, oke, kita lanjut lagi nih, Bah. Ya, Dari Gunung Malabar, ya, kaki Gunung Malabar, kita mau beranjak ke Gunung Puntang. ya, Nah, ya. ini apa bedanya nih, Bah, Gunung Malabar sama Gunung Puntang? Kayaknya kan saya lihat nih deket nih di peta nih. Ah, Tapi apa ya? Kalau nggak salah nih Gunung Puntang juga pernah sebagai pemenang apa gitu, Bah, di ah, luar negeri. Mungkin Abah Lucy bisa cerita. ah, ya, ya. Ya kita berinjak ke Puntang ya. Karena di sana itu yang terkenal dengan seperti penggiat seperti Pak Yusuf Teja. Sekarang ini kita menuju ke Bin Kopi ya. Bin Kopi Klasik itu Bin. kalau Hmm, klasik ya, klasik bin ya. Klasik ya. bin ya. Klasik bin itu Pak Eko kalau nggak salah. Oke. Ya. Nih kalau Gunung Puntang sih pada dasarnya dia gunung wisata ya, Bah ya. Ya, gunung wisata. Gunung wisata yang ada di Kecamatan Pengalengan, tapi Bukan itu juga masuknya Cimaung, Cimaung. Puntang itu tahu. kecamatan Cimaung. Oh, beda kecamatan ya udah ya. Iya, beda kecamatan. Kalau dulu memang Pangalengan, setelah dimekarkan Oh, berapa Mekar ya. tahun, ya Pemekaran. Baik, kurang baik, lebih baik, 10 baik. tahun lah. Nah, itu Oke, tempat wisata. Ya, ya. oke. Jadi kalau mau ke Gunung Puntang nih, yang ada di Kabupaten Bandung, selain misalkan dari Pangalengan, kemudian mampir ke Gunung Puntang, ini juga ada semacam bumi perkemahannya ya, Bah ya. Iya, iya. Jadi bisa kemah, kemudian wisata kopi, dan kayaknya cukup menarik juga nih untuk didatangin gitu. Jadi lengkap datang ke sana nggak cuma sekedar kopinya aja, Hmm, tapi bisa banyak aktivitas lain ya, Abah ya. hmm, hmm. Oke, nah oke, kita nih Gunung Puntang yang lokasinya di Google Earth-nya belum kebuka-buka. Yang saya kira lokasinya berdekatan dengan Gunung Malabar. Jadi apa namanya? Dan jenis kopinya masih sama, Bah ya, Java Pranger juga Sama, sama. Ya. sama. Tapi kenapa Bah kemarin Gunung Puntang kan sering ada lomba-lombanya, Bah ya. Itu apa yang membuat kenapa Gunung Puntang bisa dinobatin menang di luar negeri gitu? Kenapa yang di tempat lain enggak? Itu bedanya apa, Bah? Apakah pemprosesannya atau apa caranya dia merawat kebunnya atau gimana, Bah? Ah, mungkin satu jam terbang juga. Oke. Terus dia birokrasinya juga dia baik lah. Terus si pelaku taninya juga manut apa yang disampaikan sama pendamping atau yang narasumber-narasumber yang paham dengan gimana cara nanam kopi yang baik dan benar. Terus cara prosesnya juga karena di sana di klasik ini dominasinya yaitu dengan organik. 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 Iya, organik. Nah, itu mungkin keunggulannya. Oke. Oke, kita langsung aja ke Classic Beans-nya kalau gitu ya. Iya. Classic Beans itu ada di sini. Classic Beans Puntang. Nah, ini kalau harga-harga kopi yang dikemas udah ada apa packaging gini, Bah, itu apakah semuanya seragam atau beda-beda? Beda. Beda-beda ya. Ada yang 100 gram, ada yang 200 gram, ada yang 250. Oke. Kalau ini proses apa nih, Bah, yang ada di gambar? Yang ini penyemaian, yang sebelah sananya itu dari semaian ke penangkaran. Nah, yang ada GH-nya itu tempat proses bin. Oke. Jadi ini tuh proses di mana kalau dari kebun kan sudah merah-merah tadi tuh ya dipetik, Ya. lalu habis dipetik dia dijemur kayak gini. Dijemur. Terpal. Oh iya, penjemuran. 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 Kalau sudah dijemur Ya nunggu proses berapa proses. hari ya, tergantung proses. Kalau peluas berapa hari, kalau natura berapa hari. Nah, ini penjemuran yang ininya di sana di greenhouse.
di greenhouse-nya ya. Karena ya untuk pengukuran suhu itu IGH itu. Nah ini Kak, tiap panas suhu tuh juga mempengaruhi rasa ya, Bang. Misalkan Ya, tadi ya, prosesnya, ya, apa rasanya ya, jadi, kan tadi Abah bilang rasanya jadi wine, jadi honey, Nah, ya, full ya. wash. Nah, itu ini wine maksudnya pakai wine itu, Bah, anggur atau gimana tuh? Oh, itu cara proses. Kalau wine biasa difermentasi. Itu akan timbul wine-nya. Kalau cara penjemurannya juga itu punya cara tersendiri lah. Cuman rata-rata penjemuran di 6 jam. Oh, penjemuran 6 jam. 6 jam, tapi sesuai dilihat dulu ini juga visi kopi maunya berapa gitu. Tidak begitu lepas, gitu, seharian enggak juga gitu. Oke. Nah, kalau yang digambar ini, Bah, ini dia udah jadi biji kopi nih ya, udah siap di digiling ya, Bah ya, ditubruk atau di apa gitu. Roast bean ya. Roast bean ya. Ya. Nah, kalau mau beli ke sana, Bah nih, misalkan di Gunung Puntang, ke lokasi ya, kita apakah bisa beli kopi yang istilahnya apa sih, masih green bean ya? Ya. Masih green bean atau yang sudah di roasting kopinya. Nah, itu ada beda harga nggak, Bah? Mana yang lebih mahal, yang sudah di roasting apa yang belum, masih green bean? Yang jelas roast bean, karena roast bean itu ada proses penyusutan, ada biaya roasting gitu. Dari green bean ke roast bean. Jelas bikin mahal roast bean. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau udah yang seperti digambar ini, Bah, berarti dia apa nih? Masih green bean ini ya, belum di roasting ya? Iya. Ini masih gabah. Masih gabah istilahnya masih ya. gabah ya. Ya belum diolor, ini prosesnya proses honey ini. Oke. Menarik ya. Jadi wisatanya tuh kopi dari kebun, lalu diajak ke tempat untuk pemprosesan ya, ke pengeringan, lalu penjemuran ya, pengeringan dijemur, hingga kemudian jadi green bean, lalu habis dari green bean bisa langsung di roasting ya. Mungkin orang-orang bisa langsung beli di lokasi gitu ya, Bah ya. Nah, ya. Baik kalau gitu. Nah ini menarik nih Gunung Puntang, Bah. Nah ini kalau ke Gunung Puntang, rekomendasi Abah Dusi berapa lama? Apakah di sana ada penginapan nggak, Bah? Misalkan nih teman-teman ada yang mau datang ke sana terus menginap, itu bisa nggak ya di Gunung Puntang? Ya bisa. Kalau di Puntang lebih banyak penginapan. Kita kan punya saudara di sana, sama-sama juga guide. Kita bisa komunikasi dengan guide di sana gitu. Hanya berapa orang, mau di mana, gitu. Ya yang akan mengarahkan. Oke, kalau gitu. Jadi kalau misalkan memang mau datang wisata kopi, bisa langsung nginep di sana juga, Bah ya, baik itu camping. Bisa. Karena tadi kita lihat juga ada camping ground-nya dan lain-lainnya. Wah, ini menarik nih saya kira nih untuk kegiatan seperti ini. Oke. Nah, kita dari Gunung Puntang, kita ke lokasi berikutnya lagi nih, Bah. Dari Gunung Puntang ke satu kecamatan lagi nih yang Abah Dusi mungkin nanti akan cerita lebih banyak. Kita mau ke Ciwidey nih, Bah. Iya. Nah, kalau dari ini lihat di peta, ini Pengalengan, ini Ciwidey. Berapa lama, Bah, kalau dari Pengalengan ke Ciwidey, Bah? Dari Pengalengan Ciwidey 1,5 jam lah kalau dari Puntang. 1,5 jam ya? Jalanan. Di Ciwidey kalau yang saya tahu tuh kan lebih terkenal ini, Bah ya. Oh, ini mohon maaf Google Earth-nya belum kebuka-buka. Iya. Oh, ini sudah. Kan lebih banyak stroberi ya, Bah, kalau di Ciwidey. Kopinya di sebelah mana, Bah, kalau di Ciwidey? Nah, Ciwidey sama sih. Intinya untuk Jawa Barat yang bertani kopi itu di kawasan perbukitan. Enggak, kalau stroberi baru itu di tanah adat. Jadi nggak kelihatan, nggak nampak dari jalan. Kebanyakan di hutan-hutan gitu yang bercocok kopi itu karena konservasi. Oke. Nah, saya mau kasih lihat dulu sebenarnya nih grain dari Ciwidey, karena saya kira di Ciwidey itu juga bukan hanya stroberi sama kopi ya, Bah.
Kalau Iya, iya. wisata pada umumnya apa bah di Ciwidey bah? Di Ciwidey lebih banyak. Kalinya terangkatnya kuliner dan kopi dan sebagainya itu asal usulnya dari wisata. Di Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Patengan, sekarang glamping, banyak sih kalau Ciwidey orang wisata. Daripada ke Pangalengan wisata banyakannya ke arah Ciwidey. Ciwidey ya, karena Kawah Iya, Putih itu juga di Ciwidey bah ya. iya, Kawah Putih Ciwidey, Ranca Upas. Nah, kalau ada beberapa lokasi nggak bah kebun kopi yang ada di Ciwidey? Kan kalau tempat Abah Dusi ini di Desa Makarsari. Ada Iya, desa-desa lain nggak bah yang punya lahan kopi, kebun kopi? banyak sih, hampir Ciwidey itu kecamatan Ciwidey dan Pasir Jambu, Acira lah, hampir 3 kecamatan, semua Oh, petani kopi. semua petani Pasir kopi. Jambu, ya Pasir Jambu, Ciwidey, Ranca Bali. Oh, oke, baik. Nah, ini kita sebenarnya mau kasih lihat gambar Ciwidey-nya, tapi sambil menunggu Google Earth. Jadi di segmen ini, untuk rekan-rekan semua, Abah Dusi akan mengajak kita keliling ke kebunnya yang ada di Desa Makarsari. Jadi saya serahin langsung aja ke Abah Dusi untuk bawa kita keliling nih, Bah, di Oh iya lokasi. siap. Silakan, Bah. Kita mau Gimana? lihat apa aja nih? Ya, gimana Pak kalau langsung aja? Kadang belum ada fotonya tuh untuk Ciwidey. Langsung kita, betul ini lagi di kebun juga. Ya. Gimana kalau kita langsung di video di lokasi? Boleh, boleh. Gimana? Ya, iya siap. Boleh. Kalau gitu, Ya. Bah. Ini di Oh, iya. desa, Abah bisa sambil jalan, sambil langsung Bisa ke sambil jalan. Iya, lokasi. ya siap. Ya. Bisa mulai sekarang ya Pak ya? Boleh, Bah. Ya, ya. Yuk kita jalan. Kita menuju ke persemaian bibit dulu yang ada di Persemaian ya. bawah. Ya. Jadi kebetulan nih masih banyak pengunjung yang pada ngopi. Oke, ini kafe berarti Bah ya di Kafe. Ya, cuman saung kopi aja gitu. Saung Kebetulan. Kopi, Saung Kopi. Oke. Ya. Abah, kalau di Desa Makarsari ini berapa hektar Bah untuk kopinya, kebun kopinya? Kopi itu HPD Mekarsari itu 1.300 hektar. Yang ditanami kopinya kurang lebih 800 hektar yang ada di Mekarsari. Berarti dominan ya di Makarsari itu Ya, semua lahan kopi ya. Ya. Kalau penduduknya Abah Dusi kan juga penduduk di sana ya? Iya, ya. Itu apa? 100% petani kah? Atau seperti apa, Bah? Di sini karena ada perkebunan ya, sebagian karyawan kebun. Terus kopi itu tidak fokus hanya sampingan. Ya mayoritas ini buruh perkebunan teh, PTK Gambung kan. Oke. Nah, Bah, ini kalau dilihat di video, Iya. itu yang lagi ditanam nih kopi ya? Kopi. Boleh dikasih lihat nggak, Bah, kebun kopinya, Bah? Iya, Apa boleh, pohonnya, Bah? boleh. Ya. Kita ke semaian dulu ya, nanti ke Boleh, kebun boleh. kopinya ya. Boleh, Bah. Bentar lagi. Jadi kanan kiri kebun kopi ya. Iya. Abah Dusi punya berapa hektar, Bah? Sedikit, cuman berapa hektar? 2 hektar lah. Kalau 2 hektar itu sekali panen kopi, itu biasanya panen kopi di lahannya Abah Dusi di bulan apa, Bah? Dan bisa menghasilkan berapa kilo tuh green bean? Oh ya, kurang di biasanya bulan 3 nyampe bulan sekarang lah bulan 6, bulan 7 masih sekitar 2 tonan. Ini persemaian baru nih untuk pasca tahun depan. Bentar Kang, dia tadi buka. Ini semaian nih. Karena kita belajar untuk mengirit. Karena yang diambil buat bibit ini, ya indukannya udah belasan tahun. Karena belajar jadi single varietas. Ya. Oke, ini penyemaiannya ya. Oh ya. Ini disemai di sini kurang lebih ini memerlukan waktu sekitar 2 bulan. Nah, ini sudah tumbuh sebagian. Ini sebentar lagi, ini kurang lebih 2 minggu lagi ini
langsung ditangkar, dimasukin bekong. Nah, Oke. kayak gini. Oh iya, itu udah kayak apa? Iya, Kayak toge ya. iya, gitu. Diusahakan itu jangan si togenya jangan pecah. Makanya sekitar semingguan lagi ini baru ditangkar. Ditangkar Nah, tuh diapain tuh, Bah? ya dipindahkan ke polybag. Oh gitu. Jadi Iya. pindahin juga ke polybag. Nah, kayak gini. Ini sebentar lagi ini naik ke polybag. Yang berukuran 10-15 polybag kayak gini. Kita naik di sana. Oke, oke, Ya, oke. ini udah yang jadi ya. Ini lagi berbuah nggak, Bah, sekarang, Bah, kopi? Iya, Oh, lagi musim sekarang ya? lagi musim. Cuman sebentar lagi ini paling 1 kali panen lagi sudah habis. Oh gitu, 1 kali panen. Wah, berarti buat teman-teman sebelum pada habis, kayaknya kita harus berkunjung ke Desa Mekarsari nih, ketemu Nah, Abah Dusi. ya. Nah, ini kayak nih. Ini yang sudah naik ke polybag. Oke, belum lihat. Nah, Oh, itu yang sudah naik di polybag. Kemudian nah, dari polybag berapa lama, Bah, nunggu di situ di polybag? yang bagusnya itu dari persemian ke ini ya. Yang bagusnya setahun. 1 tahun? Mm-mm. Lama juga ya. Kemudian kalau udah di polybag, Bah, dibawa kemana lagi? Nah, jadi 30 up lah, 30-40 up Hmm, ditanam. ditanam seperti yang Mm. sudah besar-besar itu ya. Mm. Nah, itu prosesnya setelah ditanam dari polybag ke ditanam, itu berapa tahun, Bah? Tadi kan di polybag idealnya 1 tahun tuh. Mm-mm. Lalu dari polybag mulai ditanam. Nah, ditanam itu sehingga dia berbuah berapa lama biasanya? 2 tahun kah? 2 tahun. Nah, ini baru mau berkembang ini 2 tahun. Wow, Jadi wih, bagus. nah, di musim tahun kedua ini baru Oke, berbuah. baru berbuah itu ya. Tapi Itu yang tadi putih itu tadi bijinya, Bah, ya, sebelum dia jadi hijau dan merah. yang mana? Yang tadi ada Oh, yang itu warna putih. Itu oh, bunganya. bunga itu, bunga. Itu bunganya ya. Bunga. Sosannya. Ini cabai juga nih, Oh, itu tumpang oh, oke. tumpang Ah, sarinya nih. Bah, saya pengen tanya deh. Misal nih Ah, kan tiap antar jarak pohon kopi ada jarak tuh. ah, ah. Itu bisa ditanam sama tumbuhan lain nggak, Bah? Bisa, paling cabai, palingnya cabai. Itu cabai kan setahun. Kalau semusim kayak kentang, kok nggak boleh. Bolehnya cabai. Bendot, Oh, gitu ya. Karena cabai bendot. oh, oke, baik, baik, baik. Hmm. Ini bahkan setahu saya itu kopi itu Mm-mm. ada rasa-rasanya, ada yang rasa buah Mm-mm. dan lain-lainnya tuh, Bah. Nah, itu kenapa bisa rasanya ada yang rasa buah? Kalau kayak gini nih, Bah, nanti rasanya apa nih kira-kira kopi yang ini? Yang ini itu tergantung proses. Tergantung proses ya. Mau natural atau honey. Biasanya kalau buahnya terlalu biasa nonjol itu di natural. Di natural Mm-mm. itu lebih Ini kayak prosesnya nih. Di sini ada prosesnya. oke. Nah, ini menarik nih saya kira. Eh, ini prosesnya Nah, yang tadi ya. ini natural ini. Ini proses natural semua, Nah, Bah, nih. ini natural. Itu hampir kering. Dari sebelah sana hampir kering. Oke, ini yang baru nih, yang merah. Nah, ini yang baru. Nah, ini hampir kering. Itu hampir Ini kering. kadar air ini masih tinggi. Oh, kadar airnya masih tinggi. Walaupun ini dijemur udah berapa hari, Bah, kira-kira? Ini hampir 25 hari lah. Ini Wow. sekitar semingguan. Sekitar semingguan lagi ini kering. Nah, sebenarnya ini jam segini tuh udah ditutup. Udah ditutup, supaya dikumpulin. oke. Nah, ini natural. Nah, yang tadi yang buahnya terasa tuh kayak gitu. Nah, ini honey, ini proses honey. Yang Red mana? honey ini. Apa bedanya, Bah, proses honey sama natural? Saya ngelihatnya masih sama aja tuh. Nah, honey itu kan identiknya madu. Heeh. Jadi aromanya juga kayak madu. Terus
rasanya juga yang ditonjolkan itu asamnya agak gimana gitu ya, agak menonjol gitu lah, nggak kayak Pulwas yang lebih menonjol asam itu di Pulwas. Ini komplit semua. Ini honey. Tapi pada dasarnya sama sama aja bah ya, itu dijemur biasa Arabica. aja gitu, dijemur biasa gitu ya. Ya. Oke, jadi ini sambil menunggu memang kadar airnya ini ya, kadar Ya. airnya ini Minimal 12%. 12%. Nah, Itu ngitungnya gimana bah? Ada alatnya berarti ya? ada alatnya. Atau kalau petani secara manual bisa digigit, Oh dibuka gitu. kayak gini. Nah, Wah, boleh dibuka dicontohin bah. bijinya. Contoh, ya. Tuh, dibuka ya, digigit. Nah, ini masih basah. Kalau sudah kering, ini patah. Ada suaranya trak. Wow, berarti udah kering. Oh, Ya, ini masih basah. oke, jadi cara bedanya gitu. Nah, Oke, kita mau kemana lagi nih bah? Kalau udah dari sini biasanya prosesnya apa lagi tuh? penggularannya. Udah habis ini nih, kebetulan nih anak-anak lagi ngehular. Apa bah? Nggak ular? Ular jadi green bean. Oh, Udah diuler kering. Nah, istilahnya ini ya. udah kering ya. Nah, langsung dihular. Tapi ada Mas Ares, ini habis res ini. Ini habis res. Wah, oke. Oh, ini diuler ini ya? Ini lagi ular. Kalau mesinnya namanya apa bah? Mesin ular. Mesin ular ya? Nah, ini proses Oke. full wash ini. Proses full wash. Oke, jadi ini proses full wash diuler. Nanti, oh ini udah jadi green bean itu bah ya? Dua tiga kali itu bersih. Itu proses 2 kali, 3 kali. Oh, jadi nggak hanya sekali ya, 2 kali atau 3 kali dilakukan. Nah, itu kalau digigit berarti udah kretek gitu bah ya? Oh, oke, jadi keras. Baik. Kaosnya bagus. Oh, kaosnya apa tuh? Wah, Bah Dusi. Gimana cara belinya tuh, Bah? Bikin aja. Bikin aja ini kayaknya. Kreatif aja. Ini Nah, kita lanjut ke lanjut, Bah. roastbinnya ya. Lanjut, Bah. Kalinya roastingnya belum punya, jadi langsung aja ke roastbin. Kita roastbin, kita ngesop. Siap. Kopinya mau di online kan? Kenapa? Kopinya mau di online kan? Boleh, Bah. Nanti bisa ini mau lagi kopi. pada nongkrong nih. Oh, Ya, asik banget. Nongkrong. Halo, ya. Kang. Ya. Nah, ini tutup jam berapa, Bah? Saung kopi ini? Sampai jam 9. Ini baristanya nih. Ini baristanya. Halo, Kang. Wah, Halo, kita Kang. kita wisata kopi virtual nih, Kang. Sekarang, Kang. Ya. Oke. Ini kopinya dipakai langsung dari kebun tadi ya, Bah ya? Oke. Ya, siap. Nah, ini nyeduhnya. Oh, cara nyeduhnya kenapa tekonya dibulat di lingkar apa? Gaya-gaya lingkar gitu, Kang. Itu mempengaruhi apa ya? Biar ke siram kopinya, Pak. Oh, biar menyeluruh aja gitu. Nah, itu kan ada polanya tuh. Seperti bentuk lingkaran. Oke. Ini kopi yang tadi full wash tadi ya? Oh iya. Ini yang diseduh full wash tadi. Full wash. Kemudian metodenya kan setahu saya tuh ada yang ini, Kang, apa V6 V60 lalu apa tubruk. Ini V60 itu yang ini. Ini V60 nih ya? Iya.
Jadi dia tanpa ampas ya. tanpa ampas. Berapa Kang jual kopi di sini di Sawung Kopi? Kalau kita mau beli udah diseduh kayak gitu berapa harganya? 12.000 per gelas. 12.000 per gelas ya. Oke, mantap mantap. Udah berapa lama Kang kalau Sawung Kopi ini ada di sini di lokasi? Oh, 3 tahun. 3 tahun ya. Wah ini kayaknya saya wajib ke sini nih. Ya, Harus Kak, harus main ke sini. Oke. Nah, Bah, kalau di sini jenis kopinya kan satu ya, kopi dari kebun, tapi prosesnya beda-beda. Tadi Iya. apa ada yang honey, ada yang apa gitu-gitu ya berarti ya. Wine. Ya Pak, di mana? Iya. Mau dicoba? Oke, Bah, bisa ini Bah ceritain aja Bah apa namanya? Eh, oh, mau dicobain lah. Boleh, 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 boleh. Boleh, Bah. Waduh, sayangnya kami yang di sini tidak bisa merasakan. Tapi berikutnya diagendakan lah, Bah, untuk Siap. datang ke lokasi ya, karena wisata virtual ini kita mau melihat-lihat dulu lokasi di sana seperti apa, kemudian apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, jadi kita tinggal berangkat aja ngubungin Abah Dusi langsung di lokasi. Tapi Bah, waktu paling baik nih untuk ke kebun kopi, lalu belajar. Kita kan pengen datang ke sana seperti tadi Bah ya, diantar ke kebun, lalu belajar pemrosesan dan lain-lainnya. Itu baiknya di bulan apa Bah, dan di hari apa kalau mau datang? Kalau untuk secara teori mah bulan-bulan biasa juga bisa. Kalau untuk praktek seperti pemetikan dan proses pemetikan sekitar bulan 3 bulan Agustus juga bisa sampai bulan Agustus. Sampai bulan Agustus ini bisa ya? Ya masih pasca masih lama panen. Oke, waduh enak banget tuh kopinya tuh. Itu namanya kopi apa Bah? Yang tadi disebut itu Pulwas tuh yang Namanya? Fisikti yang tadi disebut sama baristanya. Java Pranger juga itu berarti ya? Ini multi ini. Oh multi itu. Yang tadi yang barusan ditanam itu mau berbuah, yang depan itu sudah single. Oh itu udah single origin. Oke, baik. Tapi masih Arabica ya? Masih Arabica. Waduh. Oke. Saya tertarik nih untuk datang. Semoga teman-teman ada Sydney, Ica, Nadia sama Bu Un juga tertarik nih untuk datang ke sini nih, Bah. Buat belajar tentang kopi. Karena saya nggak nyangka, Bah, kalau untuk wisata kopi itu saya kira cuma datang ke kebun, kemudian habis dari kebun langsung aja minum kopi gitu, nggak ada pemprosesannya. Tapi ternyata di beberapa lokasi yang ada di Jabar, salah satunya di Desa Mekarsari ini, dari kebun udah ada alat-alatnya ya, ada tempat untuk pengeringan tadi. Jadi wisatawan tetap diajak buat ke situ ya untuk melihat-lihat. Nah, Bah, ada ini nggak, Bah, tips dan trik kalau teman-teman yang hadir dan melihat video ini nantinya untuk mengembangkan kebun kopi seperti Abah Dusi yang sudah dilakukan, ada tips and triknya nggak, Bah? Gimana tata cara atau pakai laptop Pak, ya headset pakai headset. Boleh pakai headset dulu. Gimana tipsnya untuk memulai bertani kopi, Bah? Oke, sambil menunggu Abah Dusi Ya. menjawab. Jadi memang wisata kopi ini salah satu yang kemarin di tahun lalu tuh ramai sekali di daerah Jawa Barat. Bahkan ada beberapa tour provider dan Aturin pun juga pernah melakukan tour ke sana, tapi ke Gunung Puntang saja. Dan kita belum pernah ke Ciwidey nih, ke lokasinya Abah Dusi. Rencananya dalam waktu dekat kita akan ke sana, sekaligus ngambil video sih. Jadi mungkin nanti kita bisa barengan lah untuk datang ke sana kalau teman-teman hari ini atau yang menonton video ini berminat untuk join. Oke, Bah, tadi saya bertanya, tips untuk memulai sebagai petani kopi, apa yang harus dilakukan? Awalnya kita cari lahan yang bagus,
terus pupuknya juga diusahakan organik. Jangan lupa karena bibit itu sangat berpengaruh, itu nomor satu. Karena gagalnya bibit ya lama sampai 2 tahun, jadi kita harus nol lagi. Itu intinya. Terus manajemennya kalau pasar ya sudah tidak dikatakan lagi. Itu intinya, dan pemeliharaan harus dipikirkan juga karena kopi itu tidak begitu ditanam dibiarkan, karena ada perlakuan khusus minimal 1 tahun itu 2 kali penyiangan, terus pemupukan juga minimal pupuk itu satu pohon itu sekitar 10 kilo itu pupuk kandang. Paling di kita itu belum bisa 100% organik karena ekosistem lah, paling di sini semi organik gitu Pak. Organik tuh maksudnya pupuknya aja bah atau gimana? Ya baik pupuknya maupun fungisidanya atau insektisidanya. Nah untuk sementara kalau untuk di 100% organik, ekosistem di sini belum kuat karena di sini masih banyak pertanian, perkebunan karena mereka masih memakai sistem kimia. Jadi kalau kita fokus ke organik mungkin tanaman kita yang akan terserang. Paling-paling kita dimultikan saja. Oke. Ya. Oke, jadi ini tempatnya namanya Saung Kopi Abah Dusi, Bah ya? Punya Abah sendiri langsung ya? Iya, belajar Pak. Ya, saya kira juga ini Bah menarik. Jadi yang selama ini mungkin Abah Dusi bisa jadi contoh ya dari petani-petani yang hanya bertani juga sekaligus bisa mau untuk mendatangkan kebun kopi itu jadi tempat wisata gitu sebenarnya loh. Amin. Ya, orang-orang itu ya arahnya ke edukasi lah. Arahnya ke edukasi ya. Oke. Kalau sekolah-sekolah sering ada Bah apa sekolah dasar SD, SMP, SMA datang ke situ? Kebanyakannya sih mahasiswa kebanyakan. Cuman di musim ini belum ada yang datang karena mungkin karena berbenturan dengan ini COVID. Kalau dari kemarin dari Bogor, dari Bandung juga gitu. Cuman tahun-tahun sekarang ini belum ada kunjungan karena berbenturan dengan. Oke. Nah, Bah, kalau mau datang ke sini, itu saya ada pertanyaan. Yang pertama, protokol kesehatannya seperti apa? Apakah harus bawa surat keterangan dari rumah sakit dulu, ke surat keterangan sehat? Lalu, apakah harus bawa hand sanitizer sendiri, tempat mencuci tangan, atau gimana, Bah, kalau mau datang ke sini? Datang aja. Datang lah, sanitizer ada. Hand sanitizer disediakan. Masker bawa sendiri lah ya. Ya. Alat pengukur suhu sudah disiapkan. Oke, baik kalau gitu. Jadi kalau mau datang ke sini jangan khawatir karena protokol kesehatannya sudah diterapkan. Lalu dan saya kira bisa langsung ketemu Abah langsung di sini, Bah ya? Iya, bisa. Langsung datang ke sini. Oke, Bah, tadi pertanyaan saya terkait protokol kesehatan juga tips untuk kebun kopi. Nah, kalau harapan Abah sendiri sebenarnya saya yakin kan nggak semua petani berpikiran kayak Abah Dusi ya yang mau ngurusin pariwisata nih. Kenapa sih Abah Dusi kepikiran sampai bikin saung, kemudian dijadiin tempat wisata, bahkan bergabung jadi pemandu wisata di Himpunan Pariwisata Indonesia? Itu apa yang membuat Abah tergugah gitu ya? Ingin jadiin kebun kopi itu sebenarnya lahan atau lapangan untuk selain menanam kopi tapi edukasi juga gitu. Itu awal mula kenapa Bah mau berpikir seperti itu dan melakukannya? Oh iya ya makasih ya. Nah itu karena setelahnya ini ya tergugah dengan kehidupan bagaimana ke belakang, contohnya bahkan punya anak keluarga. Kopi diarahkan ke edukasi itu supaya tidak hilang sejarah itu ke edukasi. Keduanya karena yang namanya usaha identik dengan wisata mungkin itu ada kaitannya. Jadi tidak sampai di sini gitu. Jadi harus ada pembeda lah usaha yang lain dengan kopi karena kopi itu punya sejarah. Kalau misalnya mata rantainya tidak ada fakta tertulis dan cerita yang menarik, mungkin hilanglah mata rantainya itu. Seolah-olah baik secara pribadi
maupun secara himpunan untuk menjadi penggiat dan sekaligus menggugahkan petani. Jadi cerita gimana? Cerita kopi itu tidak sampai di sini. Karena kebanyakan dulu seperti Abah sebelumnya diberdayakan, sebelumnya diproses, dulu mah petik jual ke bandar. Jadi cerita kopi itu setahun sekali. Nah, Abah berpikir kenapa saya berarti mata rantai ekonomi Abah hilang dan cerita kopi cuma setahun. Berpikir kenapa uang itu diambil sampukannya, nggak boleh gitu ya. Tapi kita kan punya keluarga, tetangga, saudara, jadi ada bentuk pemberdayaan yang lain. Contoh yang tadi kan masih tetangga, masih saudara, kita berbagi rezeki. Kalau beli rezeki secara langsung, sementara ini kan belum bisa. Cuman dalam dia punya tenaga, kita punya lahan usaha juga. Nah, itu pengembangannya ke arah untuk pemberdayaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar hutan. Gitu, Pak. Oke, baik. Memang apa namanya? Jadi berawal dari kepikiran apa perbedaannya apa bisnis kopinya Abah dengan yang lainnya gitu ya, dan pengennya kopi itu punya cerita yang sebenarnya bisa dibagikan ke orang lain gitu Bah ya. Dan terbukti dan banyak yang tertarik saya kira Bah, karena saya sendiri di Jakarta kopi itu jadi gaya hidup sekarang. Orang-orang nggak bisa kalau nggak ngopi kayaknya. Dan banyak banget kafe-kafe gitu. Apa namanya, kalau boleh tahu tempatnya Abah Dusi ada nggak banyak nggak orang-orang dari kota besar itu ke Abah Dusi untuk apa beli nyetok green bean ataupun yang sudah di roasting, Bah? Ya. Oh, justru pengunjung itu yang kedatang itu orang-orang lokal mah gimana gitu ya. Jarang sih, kebanyakannya dari kota. Apalagi komunitas seperti off-road motor, sepeda. Kebanyakan orang-orang kota yang datang ke sini. Yang datang itu biasanya hari Sabtu, Minggu kebanyakan. Mayoritas mah dari kota. Dari kota ya, dan banyak belajar tentang kopi ya. Nah, Bah, kalau misalkan nih kita mau datang ke sana, apakah cukup menghubungi Abah Dusi aja, atau kalau kita datang ke sana ada teman-teman dari Saung Kopi yang bisa langsung nganter ke ini, Bah, ke apa namanya, ke kebun atau janjian? Oh iya. Enggak, langsung aja ke Abah karena online lah terus. Oke, jadi bisa ya langsung ke Abah Dusi ya. Iya. Nah, Bah, kalau nih teman-teman di sini nanti yang nonton video juga, kalau mau beli kopinya langsung dari Abah gimana caranya? Ya bersyukur aja, alhamdulillah. Caranya, Bah, ngubung. Oh, ngubungnya langsung ke lokasi. Oh, langsung ke lokasi bisa. Kalau online bisa nggak, Bah? Bisa lah. Bisa. Dipaketkan. Biasa Abah kan ke Bogor, ke Bekasi, paketan. Oh, paketan bisa ya? Oke, jadi nanti buat teman-teman semua yang menonton di sini ataupun menonton nanti, silakan menghubungi Ririn. Nanti Ririn akan berikan kontaknya Abah Dusi jika berminat langsung untuk membeli kopi ya langsung dari kebunnya ini. Ya. Baik, Bah, makasih, ini kita sudah 1,5 jam berkegiatan. Saya kira untuk Kelana Kebun Kopi, karena lokasinya memang saya kira bukan hanya di Pangalengan sama Ciwidey, Bah ya, atau Pasir Jambu atau Ranca Bali. Di mana lagi sih, Bah, sebenarnya kopi-kopi di Jawa Barat yang jadi primadonanya nih, Java Prangernya tadi? Sekitar Ciwidey juga masih banyak, Pak. Pangalengan juga banyak penggiat-penggiat kopi. Contoh di Desa Abah aja di sini ada Oven. Banyak sih, banyak. Kalau di Garut ada kopi sendiri nggak, Bah, Garut? Oh, kopi punya tersendiri. Di sini juga ada yang kreatif juga, kopi luwak tanpa luwak. Oh, kopi luwak ya? Tanpa luwak. Oh, kopi tanpa enzim, pakai enzim luwak. Oh, gitu. Itu di mana? Di Ciwidey, Pangalengan ya? Iya, masih saudara kita juga. Oke, jadi kopi luwaknya tuh nggak pakai luwak ya, tapi pakai enzim. Oh, oke, menarik. Saya baru tahu nih. Ya. Oke. Nah, baik, Bah. Jadi tadi Abah udah cerita banyak dan mengajak kita ke
Pengalengan, Gunung Puntang, Ciwidey. Oh ini sampai sekarang masih belum bisa Google Earth-nya, mohon maaf. Ya, ya. Jadi kita jadi lebih tahu sekarang, saya pribadi juga jadi lebih tahu kalau ternyata kopi itu nggak asal menanam, kopi itu punya cerita, kopi itu bisa jadi bahan edukasi, kopi bisa jadi bisnis, kopi bisa dikembangkan jadi tempat wisata juga yang saya kira itu sudah dibuktikan oleh Abah Dusi ya. Jadi buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini dan menonton nanti, saya buka sesi pertanyaan nih kalau dari Ica, Zidni, Kanadia, Bu Uun, silakan jika ada yang ingin bertanya. Kalau teman-teman nanti yang menonton ini ada yang ingin bertanya, jadi silahkan di kolom komentar saja yang nanti akan kami unggah videonya. Karena ada beberapa pendaftar yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain gitu, Mbak. Jadi nitip direkam aja videonya. Kalau dari Kak Nadia, Bu Uun, apakah ada yang ingin penasaran dengan kopi atau mau memulai bisnis kopi? Ini Kak Nadia dari Bali nih Pak. Kalau Bu Uun dari Jakarta. Gitu. Ini Bah, kalau di sana, di tempat Abah, saya tuh udah 5 bulan Bah nggak kemana-mana. Jadi ngelihat Abah di lokasi ya. Kayak gini kayaknya ini enak udah greget ya. Udah greget ya. Tapi inilah dalam bulan ini kami aturin akan rencanakan ke sana untuk ngambil video, untuk ngambil video ke sana langsung. Ya. Oke, Bah, saya kira untuk kegiatan sore hari ini jika ada yang ingin pertanyaan silakan saja untuk teman-teman. Nanti juga bisa teman-teman yang menyaksikan nanti silakan bertanya di fitur chatnya, nanti akan kita sampaikan ke Abah Dusi. Nanti nomornya Abah Dusi juga akan kita berikan juga ke rekan-rekan semuanya jika memang mau memesan kopi ataupun merencanakan jalan-jalannya ke sini nih, ke Ciwidey, ke Desa Mekarsari. Kalau mau nginep Bah, itu bisa nggak di sini Desa Mekarsari? Banyak, di sini ada Argapuri, ada Kampung Karuhut, banyak di Palalangon, banyak di sini penginapan. Banyak penginapan ya. Homestay ada lah. Homestay ada. Ini Bah, kalau mau camping bisa di Mekarsari. Camping ground ada di sini di Ranca Cangkuang. Kebetulan kan di sini ada agrowisata, milik perkebunan. Baik. View-nya juga wah bagus. Oke Bah. Nah ini terakhir sebelum kita foto bersama, saya pengen Abah Dusi mungkin ada yang ingin disampaikan dan bagaimana untuk mengajak teman-teman nanti yang akan menonton juga supaya bisa bukan tertarik ya, memahami kopi atau bisa mengajak langsung teman-teman datang ke lokasi. Bah, silakan Mbak Dusi. Oh iya, ya terima kasih Pak atas waktunya. Ya alhamdulillah barusan telah menyaksikan gimana kita tentang pengalengan, tentang puntang, dan yang terakhir di saung kami yang sederhana inilah masih taraf belajar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian tidak puas dan saya minta saran pandangnya untuk walaupun sudah setua inilah untuk perkembangan usaha agar gimana usaha kami baik di wisatanya, baik di edukasinya, sekalipun yang punya pengalaman jangan sungkan untuk ngasih masukan supaya usaha ini walaupun sederhana bisa berkembang dan bisa mengimbangi alurnya zaman. Walaupun kopi itu habitatnya seperti gimana, tapi kita harus mengimbangi daripada zaman itu sendiri. Nah, tapi kita kembali lagi ke naturalnya alam. Nah, itu yang tidak harus kita perjuangkan dan harus kita usahakan supaya hutannya tetap hutan dan bisa kerjasama antara masyarakat hutan dengan hutan. Abah juga berterima kasih kepada pemangku kebijakan pemerintah sehingga masyarakat sekitar hutan punya penghasilan dan saling mengikat. Hutan perlu dilindungi dan masyarakat pun perlu kehidupan.
Nah, kita arahnya yaitu menanam kopi sambil edukasi dan sekaligus kita melindungi yang ada di sekitar hutan ini. Karena hutan itu milik bersama, baik orang sekitar masyarakat hutan, perkotaan dan sebagainya. Karena yang dikatakan hutan itu adalah pakunya bumi. Jadi kita saling menunjang, saling mendukung, dan kita juga perlu kepedulian baik pemerintahan, masyarakat, teman, rekan, supaya kita saling menjalin di bidang usaha dan ekonomi. Nah, tapi kita tidak bisa memaksakan, walaupun sama nggak senang kopi, nggak suka kopi. Apakah kita turun di bisnisnya, apakah kita memfasilitasinya, nah, supaya gimana masyarakat sekitar. Karena yang Abah katakan, si petani kopi itu identiknya yaitu di hutan, tidak di lahan ada. Karena kalau dia berpikir kopinya misalnya murah, apalagi tidak laku, nah antisipasi si masyarakat itu beralih pemikiran yang tadinya ke konservasi, jadi pemikiran ke yang lain-lain yang sudah terjadi ya di tahun-tahun yang kebelakang. Ya gitu, mungkin begitu Pak. Baik, baik. Wah, terima kasih Abah Dusi. Boleh nih tepuk tangan dong untuk Abah Dusi, teman-teman. Terima kasih, Bah, karena sudah memperkenalkan ya, walaupun terbatas waktunya, tapi saya kira saya jadi lebih tahu tentang kopi dan beberapa kebun kopi yang ada di Jawa Barat. Ya, saya pikir tadi Gunung Puntang sama Gunung Balabar beda agak jauh gunungnya, ternyata lebih dekat, dan ternyata semua varietasnya single origin ya. Iya. Dari Jawa Barat, hampir ya, bukan semua, dominan seperti itu. Dan melihat Abah Dusi, saya kira saya bisa bilang Abah Dusi cukup cerdas ya melihat kondisi berusaha hidup lebih relevan, karena melihat kopi itu bukan hanya sekedar tumbuhan yang kemudian dikonsumsi, tapi bisa untuk jadi sarana edukasi dan berguna untuk industri pariwisata. Jadi ada semacam diferensiasi di bidang pariwisata lagi nih, khususnya di agrowisata, yaitu di kopi, dan Jawa Barat salah satu provinsi yang memang fokus serius untuk membuat kopi itu jadi sarana edukasi tadi. Baik, Bah, terima kasih banyak karena sudah 1,5 jam kita berwisata virtual. Harapannya bukan terhenti di virtual saja, ini bisa menggugah teman-teman yang nonton, bisa langsung datang ke lokasi ya, baik itu ke Pengalengan, Malabar, Gunung Puntang, maupun ke Ciwidey ke lokasinya Abah Dusi. Oke, sebelum kita akhiri, kita mau foto bersama dulu. Jadi boleh teman-teman semua aktifkan videonya. Terima kasih. Saya kira untuk Bu Nadia, Bu Uun, Ica, juga Zidni, kita akan ambil foto bersama dulu. Oke. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Abah Dusi atas waktunya. Saya jadi pengen datang ke sana. Semoga Bu Uun sama Kak Nadia juga merasakan apa yang saya rasakan. Saya pengen jalan-jalan karena 5 bulan sudah gak kemana-mana. Oke, itu saja dari kami. Abah Dusi, terima kasih waktunya ya Bah, karena saya kira banyak kesibukan tapi nyempetin untuk memandu pada kesempatan sore hari ini. Oke. Akhir kata kami undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bah ya. Ya, sama-sama Pak.